Kita lihat kasus narkoba, ya, seorang perwira tinggi, Kapolda. Coba lihat, yang melaksanakannya seperti itu, bagaimana rakyat mau percaya? Kalau boleh saya bilang ya kecolongan saja lah ya. Tapi kalau kecolongan sampai jenderal, nggak kecolongan namanya itu. Nggak kecolongan kan? Kan, waduh, sudah mayor jenderal, sudah apa namanya, irjen, sudah mau jadi Kapolda Jawa Timur. Jawa Timur itu kan klasifikasinya masuk klasifikasi teratas. Polda itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Metro itu. Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat datang ke kantor saya. Menawarkan kepada saya untuk dijadikan datuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu datang seperti itu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya. Celakanya itu. Tidak kenal. Begitu jadi Menko Polkam, saya jadi orang Minang itu baru sekarang tuh saya bilang. Saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Caniago sejak Taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya? Sampai saya tanyakan apa untungnya buat saya dan apa untungnya untuk orang Minang kalau saya jadi datuk. Nggak bisa jawab dia. Anda tahu nggak bahwa Anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk yang katanya itu adalah kebanggaan suku, kebanggaan adat di Minangkabau. Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal, datuk, dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu. Diam dia. Justru saya tanya sama Anda, gimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya? Dia dilantik menjadi datuk. Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat di Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu? Akhirnya dia minta izin pulang. Saya bilang silakan. Sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia. Berbeda kualitas saya dengan orang yang jadi datuk itu. Saya bilang, berbeda. Saya berjuang setengah mati demi kepentingan negara dan bangsa, tetapi dia melakukan sesuatu yang menghancurkan negeri ini. Apalagi itu katakanlah senior para peserta didik di tingkat atas. Yang dari dulu dikatakan hebat. Lupa kita. Ada yang hebat keterlaluan itu memang kita harus curiga. Ada yang hebat mencuat seperti bintang, lari ke atas seperti meteor itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada sebuah quotes menarik yang mengatakan, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membuka pikiran, mengembangkan kreativitas, dan mengubah kegelapan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Selanjutnya, sejenak marilah kita buka pikiran, memusatkan fokus dan perhatian agar dapat menerima materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Namun sebelumnya, perkenankan kami untuk terlebih dahulu membacakan riwayat hidup singkat beliau sebagai berikut. Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago, beliau lahir di Padang pada tanggal 8 April 1949. Agama Islam, alamat di Jalan Denpasar Raya, C39, Kuningan, Jakarta Selatan. Jabatan saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada narasumber Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Caniago, berkenan memberikan materi kuliah umum kepada para cerdik. Hadirin, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang hebat untuk narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya rasanya berhadapan dengan para perwira sekalian di sini. Panggilannya perwira atau siswa saja kah? Serdik saja, peserta didik semua. Ada kebanggaan pada diri saya dan ada harapan juga pada diri sekaligus.
Oleh karena itu, ini kesempatan yang baik buat saya untuk berhadapan di sini, bertemu dengan para cerdik sekalian. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sespim, para penjabat utama Sespim di Polri ini, dan para widya iswara, rekan-rekan peserta didik Sespim-T, Sespimen, SPPK, dan Sespima yang saya banggakan seluruhnya. Saya tidak bisa membayangkan sebelumnya bahwa saya berdiri ada di sini, walaupun tadi ada saya di situ. Rupanya saya berhadapan dengan calon perwira yang akan menduduki jabatan yang kelak langsung ke lapangan. Sebelum saya bicara ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu supaya lebih tahu. Saya tidak tahu, mungkin yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga mungkin banyak yang tidak kenal saya. Apalagi mereka-mereka ini saya anggap masih junior. Mungkin berhadapan dengan saya juga entah kapan-kapan. Mungkin saya ingin tahu dari Sespim-T yang Angkatan Darat ada. Coba berdiri salah satu, supaya saya bisa lihat. Oh ya, ya silakan duduk. Pasti tidak pernah ketemu saya. Baiklah, saya lulusan Akademi Militer tahun Akabri pada saat dulu mungkin sama-sama dengan Bapak Kasespim, lulusan tahun 71. Dan saya pensiun adalah perwira yang terakhir pensiun pada usia 55 tahun. Dan saya pensiun pada 2004 yang lalu. Kemudian jabatan saya selama saya bertugas di TNI, mulai dari komandan peleton sampai dengan ke Pangkostrat dan sampai dengan ke Kepala Staf Umum TNI. Saya pensiun dari Kepala Staf Umum TNI. Setelah 21 tahun pensiun, saya dapat telepon bahwa saya akan dinaikkan pangkat kehormatan bintang 4 bersama-sama dengan Pak Doviri. Saya berdua dengan Pak Doviri. Di ruang tunggu saya tanya pada Pak Doviri, Pak Doviri pensiun kapan? Oh saya baru 3 bulan Pak. Oh gitu ya. Ya. Berarti menunggu bintang yang keempat itu nunggu 3 bulan. Saya katakan pada beliau, saya menunggunya 21 tahun, saya bilang. Tapi sama-sama kita menjadi bintang 4. Nanti akan saya ceritakan berikutnya. Kemudian pada saat pelantikan pun saya ditanya, setelah dilantik ditanya oleh para wartawan. Pak, Bapak seusia ini, pada saat itu saya dilantik dengan usia 76 tahun. Mungkin itu adalah menteri tertua kabinet di dalam kabinet yang baru diangkat selama negeri ini ada. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang berusia 76 tahun diangkat menjadi menteri. Selama jadi menteri mungkin ada, tapi diangkat pada jadi menteri mungkin tidak ada yang di atas 70 tahun. Mungkin di atas 76 tahun. Nah ini juga merupakan kebanggaan saya. Pada saat itu ditanya oleh wartawan, Pak, kok Bapak bersedia Pak untuk itu? Atau pertanyaannya mulanya, Pak, bagaimana ceritanya Bapak diangkat menjadi Menko Polkam? Saya bilang pertanyaanmu salah, tanyakan kepada Presiden, saya tidak tahu. Saya katakan begitu. Kemudian, Bapak siap dalam usia 76 tahun melaksanakan tugas di Menko Polkam. Saya juga menjawabnya lugas. Saya prajurit. Prajurit tidak ada titik akhir untuk mengabdi kepada bangsa.
Mengapa? Pak Kepala Sespim pasti merasakan dulu pada saat pertama di Magelang mengucapkan sumpah prajurit. Dengan helm miring, talinya pun sudah nggak tahu seperti apa, sepatu juga tidak lurus menggunakan tali sepatunya, berpakaian kedodoran. Saat itu kita disumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pada saat saya pensiun, sumpah itu tidak pernah ditarik. Padahal saya sudah bukan seorang prajurit aktif lagi. Itu artinya saya masih seorang prajurit dan tetap harus berjuang pegang sumpah prajurit. Apapun yang akan saya hadapi, karena konsekuensi saya sebagai prajurit, saya pasti harus lakukan. Ceritalah saya sampai ke sini sekarang. Jadi saya katakan kepada staf saya, kepada dimanapun saya berbicara di lingkungan TNI dan di lingkungan umum juga. Terus pertanyaannya itu, wartawan itu bertanyanya menggelitik gitu, Pak, Bapak masih juga mau berjuang? Kapan Bapak mau selesai berjuang? Enggak beri kesempatankah kepada anak-anak yang lebih muda? Pertanyaan itu pertama tujukan kepada Presiden, mengapa beliau pilih saya? Yang kedua, bagi seorang prajurit, berjuang akan selalu dilakukan sampai dengan tembakan salvo berbunyi. Itu prajurit. Dan saya yakin di kepolisian sudah ada mulai sumpah yang lain, di pegawai negeri sipil juga ada. Pegang itu. Seingat saya mungkin di kepolisian pun tidak ada upacara pada saat pensiun dicabut sumpah itu. Tetap harus melekat pada kita. Oleh karena itulah maka saya berada di sini. Karena saya sebagai Menko Polkam mungkin sebagai menteri yang tertua dijadi Menko Polkam untuk bisa mengkoordinir para menteri yang lebih junior dari saya. Dan saya kerjakan itu semuanya. Semoga bisa saya lakukan dan saya akan menjawab tantangan jabatan ini. Baiklah, saya sekarang berhadapan dengan para calon pemimpin yang akan datang. Kalau boleh saya katakan ini adalah sebetulnya tulang punggung bangsa. TNI dan Polri itu menjadi tulang punggung bangsa. Robohnya bangsa tergantung pada Polri dan TNI. Sekarang saya beruntung berhadapan dengan para serdik sekalian. Karena jaminan masa depan bangsa ini adalah di kita. Tidak bisa diserahkan pada orang lain dan mungkin tidak mampu orang lain mengembannya. Kita yang bisa mengemban itu. Kita ingat ada tujuan nasional di dalam preambul kita, preambul undang-undang kita. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Kita terlibat di dalam. Tidak mungkin tujuan nasional bisa kita capai kalau TNI dan Polri tidak tegak berdiri untuk melindungi bangsa ini. Nah, kalaulah beban itu, katakanlah tugas itu, kalau tidak boleh saya beban, tugas itu harus kita lakukan oleh kita ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Sekali lagi saya katakan, saya beruntung berhadapan dengan calon-calon yang akan bekerja, bertugas, yang akan menunjang tegaknya negeri ini. Ya, mulai dari tingkat perwira tinggi, nanti perwira menengahnya, kemudian perwira pertama dan perwira menengah senior. Karena bangsa ini betul-betul memerlukan kehadiran kita. Kita ini yang harus sebagai penggerak di lingkungan masyarakat kita. Apakah tanpa kita tidak bisa bergerak? Mungkin bisa. Tapi tidak bisa sepenuhnya, bisa selancar seperti keberadaan kita. Enggak usah jauh-jauh lah. Lalu lintas aja kalau kita tidak hadir di lapangan enggak lancar tuh. Orang mengatakan bahwa lantas karena kepadatan lalu lintas dan sebagainya. Tapi kalau ada saja anggota polisi lalu lintas yang mengatur di situ lancar juga. Artinya keberadaan kita pada hal yang seperti itu pun masih diperlukan kehadirannya.
Kehadiran sangat besar dan harapan yang sangat besar dari rakyat ditanggung ada di pundak kita semua. Nah, pertanyaan berikutnya, siapkah kita untuk itu? Lembaga pendidikan ini yang menyiapkan dan untuk menjawabnya. Titik awal sebetulnya kalau ingin merubah segalanya ini, mulai dari disiplin. Kalau bicara soal disiplin, tidak ada pilihan lain, tidak ada toleransi dalam penegakan disiplin, nggak ada itu. Sekali seorang pimpinan memberikan toleransi kepada anak buahnya karena pelanggaran disiplin yang besar, pelanggaran yang kecil juga, saat itu sudah berarti membuka peluang anak buah kita untuk melakukan suatu pelanggaran yang besar. Jangan sekali-kali memberikan itu. Karena biasanya prajurit atau katakanlah anggota kita ini di lapangan, begitu lihat ada kesempatan sedikit saja, ada 2% saja keberhasilannya, dia akan tembus tuh. Dia akan tembus. Kalau kita tidak cegah betul, kita jaga betul, dia akan lakukan misal itu. Begitu sampai dengan ke atas. Coba kita lihat beberapa kasus selama ini di lingkungan kita. Pertama, kita lihat kasus narkoba. Ya, seorang perwira tinggi, Kapolda. Ada orang Padang di sini. Angkat tangan. Orang Minang. 1, 2, ada lagi? Ya. Coba berdiri. Ya. Oke, terima kasih Serdik. Mengapa saya secara khusus saya katakan berdiri orang Minang? Karena berhadapan dengan langsung dengan saya. Ceritanya begini. Begitu saya jadi Menko Polkam, datanglah yang namanya ketua adat dari Sumatera Barat datang ke kantor saya. Menawarkan kepada saya untuk dijadikan datuk. Ya, jadi datuk. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu datang seperti itu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya, celakanya itu. Tidak kenal. Begitu jadi Menko Polkam, saya jadi orang Minang itu baru sekarang tuh saya bilang. Saya orang Minang dari dulu, saya pasang nama Canebu sejak taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya? Saya sindir seperti itu agak sedikit ya merah lah. Tapi yang lebih merah lagi mukanya adalah pada saat saya ditawari untuk dilantik menjadi datuk di Minang. Di situ saya tersentak. Loh, betapa berharganya seorang datuk itu, saya bilang. Oh iya Pak, datuk ini begini, macam-macam. Sampai saya tanyakan apa untungnya buat saya dan apa untungnya untuk orang Minang kalau saya jadi datuk. Nggak bisa jawab dia. Kemudian saya katakan begini, Anda tahu nggak bahwa Anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk yang katanya itu adalah kebanggaan suku, kebanggaan adat di Minangkabau. Kenapa salah? Kamu melantik seorang jenderal datuk dan dia adalah biang keroknya narkoba. Jadi kamu akan persamakan saya dengan narkoba itu. Diam dia. Justru saya tanya sama Anda, gimana ceritanya Anda bisa melantik seseorang tanpa Anda tahu latar belakangnya, dia dilantik menjadi datuk. Datuk adalah jabatan kehormatan dalam adat di Minangkabau. Bukankah Anda sendiri yang menghancurkan adat itu? Tidak bisa bicara, tidak bisa diam dia gelisah. Akhirnya dia minta izin pulang. Saya kira silakan, sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia. Padahal semacam ini adalah hal yang penting dalam rangka kita menegakkan diri pribadi kita sendiri. Keuntungannya pun tidak ada, tapi mungkin kebanggaan pada diri kita untuk diangkat oleh sesuatu, itu ada kebanggaan. Tapi kita harus sadar bahwa kalau ini sudah salah mereka lakukan, jangan kita jadi dimasukkan ke dalam tempat yang salah. Berbeda kualitas saya dengan orang yang jadi datuk itu, saya bilang, berbeda. Saya berjuang setengah mati demi kepentingan negara dan bangsa, tetapi dia melakukan sesuatu yang menghancurkan negeri ini. Saya katakan seperti itu kepada dia. Berbeda sangat, berbeda terbalik, saya katakan.
baru diam. Kurang puas saya. Kebetulan saya diundang oleh Universitas Andalas untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, katanya begitu mahasiswanya, dosennya, guru besarnya. Saya bilang saya nggak bisa bicara di depan ruangan audiens yang sebesar itu dan variasinya terlalu tinggi, bedanya jauh banget. Boleh nggak saya datang ke Universitas Andalas, saya akan bertemu dengan para dosen dan guru besar dan rektorat. Bisa Pak? Saya katakan semuanya di sini. Jangan merasa tidak bersalah kejadian yang kemarin itu, saya katakan. Kalian juga bersalah. Kenapa kalian diam saja melihat itu? Nah, saya ingin memberikan gambarkan bahwa sekecil apapun yang terlibat di masyarakat, kita harus peduli. Ya, peduli. Apalagi itu katakanlah senior para peserta didik di tingkat atas, yang dari dulu dikatakan hebat. Lupa kita. Ada yang hebat keterlaluan itu memang kita harus curiga. Ada yang hebat mencuat seperti bintang, lari ke atas seperti meteor itu. Enggak. Saya kira tumbuhnya orang dengan baik adalah secara bertahap, maju baru, ada pentahapan begitu. Kalian nanti akan menjadi penentu di dalam menentukan karier seorang perwira, atur itu dengan bagus. Kalau itu tidak dilakukan, maka terjadi orang ini, alasan apa orang ini bisa naik? Alasan apa dia punya prestasi baik? Ini kasusnya bukan hanya di kepolisian loh ya. Di TNI pun terjadi ini. Sama. Apalagi terus di bawah muncul lagi ada Kapolres lagi. Saya titip betul pada hal seperti ini adalah, ingat, rakyat kita bukan rakyat-rakyat yang sedang kaya, tidak. Sedang susah. Sementara kita bersama-sama dengan mereka, tetapi kita tidak memperhatikan hal itu. Kemudian kita seolah-olah menjadi orang eksklusif di masyarakat yang kita pimpin itu. Padahal kepemimpinan kita juga mereka memimpin masyarakat kita. Masyarakat kita juga memerlukan kita. Nah, pada titik ini saya ingin mengingatkan, walaupun memang negeri ini ditentukan oleh kita, ya betul. Tapi kita harus betul-betul dekat dengan masyarakat kita. Para pimpinan juga tidak boleh jauh dengan atasannya. Atasan juga tidak boleh jauh dengan bawahannya. Saya ambil contoh. Saya rasanya mungkin saya adalah salah satu perwira yang dibesar di lapangan pertempuran. Ya, di antara sekian banyak itu mungkin saya termasuk kelompok yang terlalu sering berada di medan pertempuran. Anak buah itu tidak minta banyak pada kita. Ingat itu, anak buah kita tidak minta banyak pada kita. Hanya sekedar ditepuk punggungnya saja, bahunya, gimana, keluargamu sehat? Saya dengar anakmu sakit kemarin. Itu saja dia sudah mau, mati dia melaksanakan perintah kita. Sentuhan-sentuhan semacam ini harus dipegang oleh seorang pemimpin. Saya tidak mengajarkan soal kepemimpinan yang sangat umum itu. Silakan itu pegang, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti ini. Jadikan satu, jangan terlalu banyak nasihat kepada para prajurit kita. Jangan terlalu sehat kepada bawahan kita. Berikan contoh. Berikan contoh sajalah. Enggak usah banyak-banyak cerita apa gitu. Cara berpakaian kita rapi. Yang tadi saya katakan, tegaknya itu semua ada dari disiplin. Pegang betul disiplin. Karena disiplin itu juga terlihat di mana pengorbanan Anda. Anda harus berkorban pada disiplin itu. Contohnya, saya contohnya. Saya enggak mencari contoh yang lain, saya contohnya. Saya punya kewenangan penuh untuk mengatakan bahwa saya tidak suka dengan salah seorang deputi saya. Kamu enggak usah ikut dengan saya. Bisa. Dan itu pasti disetujui. Tapi ada hal lain yang harus saya pahami. Tidak saya pakai kewenangan saya itu. Saya korbankan perasaan saya terhadap deputi saya yang saya anggap tidak bagus. Apa yang menyebabkan? Saya punya kewajiban untuk memperbaiki dia.
Jadi jangan sekedar itu melakukan vonis bahwa ini nggak cocok dengan saya, keluar dari saya. Usulkan tidak naik pangkat. Usulkan dia kemana, pindah kemana-mana. Yang kira-kira tidak dianggap itu adalah perjalanan yang menurut karir dia naik atau tidak, atau hanya kenyamping. Tidak, tapi siapkan betul diri kita berhadapan itu. Dan itu ada pengorbanan. Pengorbanan perasaan saya untuk menunda itu untuk kepentingan organisasi yang besar. Pada titik inilah sebetulnya pemimpin diuji. Jadi jangan menganggap misalnya seorang Kapolda tidak pernah berkorban. Di sini ada berkorban perasaan. Suatu orang yang tidak saya senangi, dia punya prestasi. Dia punya prestasi yang tidak bisa dikatakan tidak prestasi itu, konsekuensinya promosikan dia. Tidak suka padahal saya. Tidak sukanya mungkin satu saat pernah berbeda pendapat, atau mungkin istrinya tidak cocok. Kita kadang-kadang sering bawa istri. Istri bertengkar dengan istri aja kita lihat, oh ini suaminya brengsek nih. Enggak begitu. Pandai-pandai melihat persoalan. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi para bawahan kita. Mereka itu akan membantu kita sepenuhnya. Di saat-saat tertentu yang begitu-begitu akan menolong kita. Nah, dari sisi ini seorang pemimpin menyadarinya, harus sadar betul. Harus sadar betul. Ada yang harus kita korbankan sebagai orang pimpin untuk membina unit yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kemudian yang berikut, saya ingin sampaikan juga sorotan masyarakat disampaikan kepada polisi begitu deras. Seolah-olah polisi tidak melakukan apa-apa. Padahal kita sudah banting tulang, kerja siang malam, kita lihat kepolisian, anggota polisi yang bekerja di pinggir jalan. Hari raya orang cuti, kita tidak pernah mengenal cuti lebaran. Ya. Itu tidak dilihat oleh mereka. Mereka melihatnya ada pada sisi itu. Untuk itu maka saya ingatkan tidak perlu kita kecewa dengan anggapan masyarakat seperti itu. Kita perbaiki terus-menerus, kekurangan-kekurangan kita penuhi semua, bahwa nanti mereka menilai seperti itu, nggak apa-apa, silahkan lanjutkan. Saya punya cerita. Cerita ini, ada orang Aceh di sini kah? Angkat tangan. 2. Ya, terima kasih. Tapi ini kejadian bukan di Aceh ini. Begini, satu saat saya bertugas di satu tempat, kemudian pos saya masih berpangkat kapten saat itu, saya komandan kompi. Kemudian pos saya banyak, salah satunya tempatnya tempat saya itu. Kebetulan saya ada di pos saya di pinggir kampung, ya di kampung. Kemudian di sekitar kampung itu kita cek, kita coba lihat ada seorang ibu tua, janda, yang dia memang hidupnya susah sekali. Hanya hidup dari bantuan para tetangga. Dia hidup dengan seorang cucunya, masih berumur belasan tahun lah begitu. Dan ini juga tidak juga sekolah cucunya. Tidak tahu terfikir oleh apa-apa. Ini si ibu ini, dia menulis surat kepada saya, kepada komandan pos. Kirimkan surat ini kepada pos itu. Kemudian saya juga tidak bisa membaca. Kemudian dengan bahasa yang juga bahasa setempat, saya panggil kopral saya, kebetulan orang situ. Ini baca ini apa artinya? Kira-kira artinya begini, surat ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan, ya Allah, berikanlah uang saya 90 juta untuk kepentingan hidup saya 1 minggu ke depan. Kira-kira itu isinya. Terpanggil naluri saya untuk memenuhi keinginannya. Di pos itu ada 11 orang, saya termasuk. Saya suruh buka dompetnya, taruh duitmu seberapapun di sini, taruh di meja ini. Dikumpulkanlah duit itu. Memang kita tidak punya uang pada saat itu di pos itu. Jadi terkumpullah uang sekitar 65 ribu rupiah. Kemudian saya suruh kopral itu serahkan sama ibu itu.
Diserahkanlah ke ibu itu. Ibu itu berdoa, terima kasih. Ya Tuhan, rupanya permohonan kami dikabulkan. Tapi dia ngirim surat lagi. Dengan bahasa yang hampir sama ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh baca lagi. Apa ini artinya? Saya bilang pada kopral saya. Dibacakan sama dia. Allah terima kasih atas uang yang sudah engkau berikan kepada kami. Tapi lain kali jangan dikirim kepada koman pos itu. Karena dipotong 25.000 katanya. Ya, itu menggambarkan bahwa sebaik apapun yang kita lakukan, secukup apapun yang kita berikan kepada masyarakat kita, selalu kurang. Dan dianggap kita bersalah. Jangan lengah, jangan lelah. Jangan kecewa dengan itu. Ingat, masyarakat kita selalu ekspektasinya lebih tinggi. Dikasih 10 pun dia minta jadi 11. Dikasih 11 dia minta 12. Padahal sebetulnya dia sudah cukup dengan 11. Nah, ini jangan menurunkan semangat kita untuk tetap mengabdi kepada bangsa ini. Jangan sekali-kali itu. Ya, jangan sekali-kali bahwa ini nggak betul ini. Saya sudah bekerja setengah mati, saya kok sepertinya tidak dapat penghargaan. Berbuat baik bukan ukuran manusiawi. Itu ukuran manusia dengan yang Maha Kuasa. Berbuat baiklah kita semua. Kemudian kita lihat perkembangan di Timur Tengah saat ini. Bagi yang mewaspadainya, dari tentara kah itu, kepolisian juga mungkin mempelajari situasi di sana. Tentu ada berkaitan juga dengan yang terjadi di Venezuela. Ke situ. Di situ ada pengembangan teknologi yang bukan main terjadi dan cepat. Kepemimpinan kita juga akan terpengaruh dengan kecepatan perkembangan teknologi ini. Maka kita perlu dan harus mempelajari teknologi itu, mengembangkan teknologi itu, dan kita gunakan teknologi itu. Jangan kita tertipu dengan teknologi yang sudah maju itu. Saat ini banyak sekali lalu lalang di media sosial. Ya, di media sosial tuh lalu lalang segala macam berita. Sampai dengan masyarakat pun bingung. Berita ini yang baik, yang benar, yang mana sih? Ya, bingung dia juga. Akhirnya dia pun mulai beralih mencari kepada berita-berita pada mainstream. Kalau kasus itu semakin tidak betul, beritanya entah lari kemana-mana. Pada kasus semacam ini, saya ingin ingatkan bahwa kalau saya istilahkan, medan pertempuran kita sudah berubah. Bukan lagi di lapangan, tapi di media sosial. Di media sosial inilah kita sebetulnya terjadi pertempuran itu. Kalau saya anggap media sosial atau suatu daerah yang harus dikuasai oleh kita, oleh kepolisian, misalnya sekarang masanya libur, kemudian rumah-rumah, kompleks perumahan tentunya kita harus jaga, kita harus patroli. Begitu juga pada Medan ini, yang saya istilahkan Medan atau Padang Kurusetra ini, Padang Kurusetra ini harus dijaga, harus punya kita, harus milik kita. Maka kita harus patroli di situ. Kalau kita tidak merasakan patroli di situ, orang lain yang akan masuk berpatroli di daerah kita. Di saat mereka masuk ke daerah patroli kita lengah, kita lupa, maka terbentuk pandangan seolah-olah yang benar yang itu. Maka kembali keadaan dari masyarakat kembali ke kita. Oleh sebab itu, patroli itu yang diperlukan oleh kita. Kuasai betul medan digital yang kita hadapi, yang dihadapi oleh bangsa ini. Kuasai sekali. Jadi jangan lelah kita untuk patroli daerah itu. Sama dengan kepolisian misalnya patroli di daerah tertentu, begitu kita lengah, begitu lelah, maling yang masuk. Rampok yang masuk. Saat itu kita mengatakan, saya patroli kok di situ. Saya sudah patroli, nih jadwal patroli saya ada. Tapi dia mempelajari, jam berapa Anda lewat situ. Jam berapa itu kosong patroli itu. Dia akan masuk. Oleh karena itu, maka mungkin setiap satuan, setiap unit yang ada
perlu ada kekuatan-kekuatan yang selalu mengingatkan kita atau menguasai atau memantau tentang media sosial ini. Saya mengatakan media sosial, saya tidak terlalu khawatir dengan masalah yang bisa menimbulkan kegaduhan saja. Yang saya khawatirkan adalah keadaan semacam ini mencetak cara berpikirnya bangsa ini. Tercetak dengan cara masalah apa? Rajin melihat disinformasi. Disinformasi yang dilemparkan. Lemparkan fitnah, lemparkan kebencian. Nanti termakan, maka anak-anak muda kita, bangsa ini terserap dengan 3 hal itu. Seolah-olah hal itu biasa. Di saat kita biasa berhadapan keadaan yang sangat kritis, maka itu berkembang lebih pesat. Pada saat dia berkembang, kita punya kemampuan rendah dari situ. Karena begitu besar dan begitu kuatnya pengaruhnya di masyarakat kita. Oleh sebab itu maka kita pada saat nanti sudah kembali ke daerah, rajin-rajin datang memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada anak sekolah, di kampus. Jelas, sampaikan itu dengan jelas. Apa bahayanya media sosial ini. Maka kemarin pemerintah sudah mengeluarkan melalui keputusan menteri tentang penggunaan alat-alat semacam itu pada usia tertentu. Itu adalah upaya untuk membatasi itu semua. Jadi itu pun harus menjadi perhatian kita semua. Karena bukan hanya untuk sekejap, bukan hanya karena ini menjelang mereka dengar akan mau demo, bukan itu. Itu terlalu kecil. Kita siapkan masalah bangsa ke depan. Nah, di sini perlu kita semua, para pemimpin, mempengaruhi semua orang. Kemampuan kepemimpinan kita tidak cukup hanya kita terapkan di lingkungan unit kita. Gunakan kepemimpinan kita juga untuk kepentingan membangun pendapat di masyarakat. Membangun masyarakat tentang kesadaran untuk itu. Bagaimana mungkin kita seorang pemimpin untuk bisa berbicara dengan masyarakat, dengan anak buah, kita sepatu aja nggak pernah disemir. Misalnya, pakaian saja kusut, mata merah, nggak tidur semalam entah kemana, ya, tidak rapi. Kerapian itu salah satu modal wibawa seorang pemimpin di depan anak buahnya. Anak buah mungkin ya nurut-nurut aja, tapi setelah itu balikan, habis dari mana nih komandan saya ini? Terus datang-datang ngambil apel terus marah-marah lagi. Misalnya seperti itu. Itu betul-betul harus sangat dihindari dan kita harus saling mengingatkan itu. Pendidikan ini adalah juga merubah sikap itu. Sebetulnya pendidikan itu merubah bukan hanya sekedar menambah ilmu, tapi merubah orientasi sikap kita untuk menjadi sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan yang sekarang ini. Maka berbahagia sebetulnya orang yang beruntung, sebetulnya orang yang berada di pendidikan. Di pendidikan ini semua dirubah. Coba lihat tuh, para dosen di sini, para media suara dan Kasespim, Pol, dan semua perwira yang menuntun kalian kan lihat cerah semua karena cuaca Lembang. Saya nggak tahu yang lain. Lembang itu cerah memang, bersih udaranya. Panjang umur. Rasanya seperti berat sekali mengamini harapan saya ini. Boleh. Saya lebih senang kalau misalnya kalau mengatakan begitu sebetulnya ngomong aja itu Pak Menko itu. Mungkin yang perwira yang ada di sini juga enggak seperti apa yang dikatakan Pak Menko. Ya sekaligus saja kalau memang ada yang begitu sekaligus saya nyindir. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah lembaga pendidikan. Coba mulai dari seorang perwira pertama sampai dengan ke perwira tinggi. Kalau nanti di lapangan sana ada masalah perwira pertama atau perwira tinggi yang nyeleneh, tentunya yang akan ditanya Kasespim Pol, diapain tuh orang ini? Kenapa kok masih begitu? Kenapa orientasinya masih orientasi yang seperti itu? Ya. Kadang-kadang lupa kita ini berada di masyarakat yang sedang kesulitan. Kemudian kita pun bermobil-mobil ria, senang kebetulan ada perwira senang dengan bermobil-mobil hebat, tampilkan di masyarakat. Saya ingatkan, hentikanlah itu. Kalau punya simpen aja dululah. Bangsa ini memerlukan pemimpin dengan teladan.
Biasanya kalau sudah kata kita menahan diri, biasanya orang rumah, istri yang nggak bisa nahan diri. Kendalikan itu. Ya, kendalikan itu. Karena akan membawa, bukan hanya sekedar membawa orangnya, akan membawa institusi. Siapa itu? Itu istrinya Perwira Polri. Mari kita jaga institusi kita. Karena apa? Saya katakan lagi berulang-ulang. Negeri ini tergantung kita sekarang ini. Tergantung tentara dan polisi. Oleh sebab itu saya sering ngomong kepada polisi kah itu, kepada tentara kah. Kalau kalian tidak kompak, juga akan meruntuhkan negeri ini. Tidak ada tugas ini bisa diselesaikan oleh polisi saja. Dan tidak juga tugas ini bisa diselesaikan oleh tentara saja. Harus ada simbiose di antara keduanya. Tegaknya negara ini dari situ. Jadi kalau di sini ada yang belajar dari tentara, ada yang belajar di mana desa SPMT dari tentara, di sini juga ada. Bagus sekali. Mulai bersatu di situ. Oleh sebab itu kalau misalnya saya juga sedang ke daerah, saya pasti singgah ke Polsek. Saya datang ke Polsek, saya panggil dan Ramil, mari kita kumpul di situ, makan apa yang ada dimakan kita makan. Kalau saya punya ada sisa bekal saya berikan pada mereka. Jangan dibalik. Kalau atasan datang ke daerah malah dia dilayani oleh daerah. Ini celaka. Ya, saya ingin titipkan ini. Ini ada kebiasaan buruk di lingkungan kita. Kalau ada seorang atasan datang ke bawah, wah, segala macam diadakan. Tapi untuk kebutuhan prajuritnya dia lupakan. Semoga di polisi nggak ada begitu. Yang di tentara saya merasakan seperti itu. Tapi nggak juga, saya lihat juga polisi begitulah. Ya, kan kalian yang menyiapkannya. Kalian cuma senyum-senyum aja kalau saya bicara begitu. Tapi terserah, fahami itu. Toh kalian tidak akan di sini terus. Kalian akan naik. Pada saat naik jangan minta dilayani dong. Kalau melihat anak buah ke sana ke bawah, ada punya sesuatu, beri dia. Bukan diminta dari dia. Kalau nanti katakanlah polisinya tidak minta, istrinya minta. Kalau lihat senyum-senyum gini kelihatannya benar. Ini hentikan itu, hentikan yang begitu-begitu, hentikanlah. Karena yang namanya anggota kita di bawah juga susah. Terus kalau dia katakanlah ada semacam kebiasaan, walaupun itu belum disebut kultur ya, mungkin kebiasaan, hentikanlah itu. Pada saat ada semacam itu tuh pasti dia kemana lagi, dia nggak punya apa-apa. Anggota kita di lapangan, di sana itu, di daerah itu, dia mencarinya kemana? Mencarinya kepada rakyat juga. Lah kan jadi beban rakyat. Kedatangan seorang pemimpin datang ke satu daerah itu menjadi beban bukan hanya satuannya, tapi juga bangsa rakyatnya. Kan celaka kita ini. Kalau masih ada yang begitu terus. Betul-betul mencelakakan bangsa ini begini. Bukan berarti kita menjaga keutuhan bangsa. Entah siapa yang diambil, dikatakan diminta, entah dia pengusaha, entah apa, entah tukang judi lah di situ. Mungkin bandar narkoba pun dimintai. Demi untuk melayani atasan saya yang datang. Menyedihkan sekali rasanya. Oleh karena itu, hindari itu, selesailah itu. Kita sudah dididik di sini, saya yakin kasus Pimpol betul-betul menegakkan aturan-aturan seperti ini. Tegakkan betul. Jangan ada dimulai dari jangan ada pelanggaran disiplin sekecil apapun. Bahkan kalau mungkin tali sepatu salah saja perlu diluruskan, tegur. Karena ini bukan perwira yang baru menggunakan sepatu. Ya, jadi itu pesan saya supaya terbentuk pembiasaan tadi. Kalau berangkat dari ruang menuju ke ruang belajar, masih dalam bentuk barisan kah? Lari. Ya, tetap harus sama-sama. Kalau yang ketinggalan berarti dia tidak menyesuaikan dengan ketentuan yang harus dipatuhinya.
Saya pernah melaksanakan pendidikan di Seskoat. Pada saat itu saya tidak pernah ada apel. Siswa Seskoat itu datang tengah malam kemana, subuh, besoknya terus langsung masuk ke kelas. Kemudian saya menyampaikan saran kepada komandan pendidikan itu, komandan satnya. Pak, kami di sini 9 bulan, Pak. Kalau Bapak tidak melupakan, kalau Bapak tidak melakukan, menegakkan aturan yang ditentukan kepada semua prajurit, Bapak lepas semuanya, berarti hancurlah semua apa yang sudah kami punya selama 9 bulan di sini. Oh, apa itu? Terkejut dia. Pak, tidak ada. Tentara itu tidak pernah tidak apel. Setiap pagi harus apel. Jangan dianggap karena ini Seskoat ada perwira senior. Tidak, justru perwira senior diingatkan. Kamu tuh apel. Saat itu ada pengecekan, apakah yang pergi sudah pulang, kemudian mau masuk kelas, lihat, akhirnya tidak apel, tiap pagi apel. Setelah pagi makan pagi apel, setelah lari olahraga pagi terus makan pagi apel. Saya dipanggil, kebetulan saya Seskoat paling junior. Saya dipanggil oleh senior, ada 4 orang senior saya. Saya seperti diinterogasi oleh ke-4 orang senior itu. Jam, gara-gara kamu kita apel. Gak ada siswa Seskoat itu apel, saya diam saja. Kemudian saya jawab, Pak, apel itu bukan senior dan junior, Pak. Seorang perwira tidak boleh meninggalkan kebiasaan itu. Dan saya sebetulnya bukan menegur kita semua. Sebetulnya saya nyentil Komandan Satdik. Kok Komandan Satdik tidak pernah ngambil apel kita? Memberikan penjelasan kepada kita, ngecek kita. Bahwa karena itu terus Bapak merasa menjadi korban. Saya kira nggak perlu Bapak merasa jadi korban. Justru Bapak harusnya senang, bangga. Lihat perwira senior, katakanlah seorang kolonel sebagai komandan siswanya, melakukan apel. Tapi kamu nggak bisa begitu, macam-macam. Saya diam saja. Junior mau lawan senior. Senior kan benar terus ya. Ya diam saya. Tapi tiap hari diambil apel oleh komandan itu. Terus mungkin berketerusan sampai sekarang saya dengar, saya cek, ada apa apel sekarang? Ada apel sekarang. Nah, kita juga jangan lupa bahwa ada hal kewajiban pada diri kita masing-masing, pada unit kita. Itu jangan sampai itu luntur dengan situasi. Kewajiban kita bertatap muka dengan anak buah itu harus setiap saat. Wajib itu hukumnya. Jangan sampai nanti ada kepala, katakanlah dia Kapolres, nggak pernah dia bertatap muka dengan anggotanya. Karena yang ambil apel bukan Kapolres, dia tidak pernah hadir. Nanti Kapolres datangnya agak siang, misalnya begitu. Saya ingin katakan, saya menteri. Saya sekarang masuk kantor, Anda boleh tanya, belum jam 7 saya sudah di kantor. Saya tidak memerintah yang lain supaya sesuaikan dengan saya, enggak. Saya diam saja. Pokoknya saya datang jam 7 sudah kantor. Lama-lama semuanya ikut juga, jam 7 itu ada. Tidak perlu saya ngomel juga. Kenapa? Saya katakan, kita ini tentara, kita ini polisi. Jangan tinggalkan kewajiban yang seperti itu. Kalau kita terus lebur biasa lagi, maka kita hilang. Tidak ada lagi ciri itu. Padahal masyarakat kita melihat, bangsa ini melihat, kalau soal disiplin, tiru polisi dan tentara. Terus kalau saat itu kita tidak melaksanakan disiplin itu, tidak melaksanakan ketentuan itu, ya selesai. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh yang sangat aplikatif, sangat gitu ya. Jangan sampai lengah. Periksa satu persatu anak buah kita. Mungkin ada yang kuyu pada saat apel itu, lihat. Ada yang matanya merah, bajunya kusut, bau lagi entah dari mana. Mungkin dia tidur di pasar. Kita nggak tahu. Sehingga kita tidak tahu latar belakangnya mana. Apalagi kepolisian tahu persis ini anak baru fly atau baru ini belum sadar. Dari itu kan tahu semua dari situ. Nggak usah susah-susah sebetulnya mencari itu. Nah, saya hanya berharap
betul-betul, sekali lagi saya katakan bahwa negeri ini, bangsa ini tergantung kita. Kalau itu beban ada pada kita, maka sebagian beban besar yang ada di pundaknya presiden, itu sebagian ada di pundak kalian. Sadari itu. Sebagian yang beban dia ada di pundaknya presiden, ada di kita. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan kepada para pendidik di sini, jangan lelah, jangan lengah, dan jangan lalai. Begitu kita lengah, lelah, lalai, timbul pelanggaran, timbul kecelakaan. Begitu kecelakaan, sulit kita ngangkatnya lagi. Begitu ada pelanggaran besar, mengatakan kepada orang lain, bukan begitu ceritanya, begini. Akhirnya kita berpikir bagaimana supaya mengelabui cerita itu. Itu ada kebiasaan seperti itu. Nah, ini menjadi persoalan kepemimpinan yang lebih tinggi dari itu. Oleh sebab itu, rasanya tepat sekali kalau saya berbicara ada mulai dari Pama sampai dengan ke Pati. Kalau saya bicara di lingkungan Pati khusus, saya akan berbicara lebih keras. Saya akan berbicara itu. Ya, tapi kalian juga nanti akan jadi Kapolres, mungkin jadi Kapolsek, jadi apa di tingkat Polres dan Polsek, maka tuntun betul lah. Sekali lagi, jabatan apapun yang kalian emban kelak, kalian membawa sebagian beban presiden di pundak kita. Ingat itu, membawa beban presiden, sebagian dari beban presiden, tugas presiden ada di pundak kita. Ya. Semangat tetap dijaga, kita butuh semangat yang tinggi, intelijensia yang tinggi, dan karakter yang kuat. Di saat kita tidak punya karakter, kepandaian apapun yang kita punya, semangat apapun yang kita tonjolkan, nggak ada artinya kalau karakter itu tidak ada. Jadi 3 hal itu pegang betul. Karakter Anda periksa, tahan itu, buat, bentuk, mumpung ada di sini. Pembentukan karakter memerlukan waktu panjang. Sangat rugilah kalian berada di pendidikan ini, tidak menyerap itu semua. Karena setelah itu entah kapan lagi kecil. Kalau yang dari PAMA ya mungkin berikutnya masih ada lagi pendidikan di sini. Dari PAMEN mungkin nanti ikut juga di pendidikan di sana. Jadi bicara soal semangat, kalian jangan kalah sama saya. Saya usia 77 tahun sekarang ini. Saya masih bicara seperti ini. Ya, kalau misalnya tentang Angkatan Darat, yang kenal saya ngerti betul tuh, siapa itu Jamari Caniago. Mungkin yang ini nggak kenal, karena beliau jauh mungkin di bawah saya. Ngerti betul bahwa saya adalah orang yang sangat peduli tentang penegakan disiplin. Buat saya penegakan disiplin mutlak, tidak ada toleransinya. Di saat saya melakukan keras mereka, saya pun tahu bahwa ada juga keterbatasan yang mereka punya. Disitulah kearifan seorang komandan bisa kita pahami dan kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu, para perwira sekalian, manfaatkan pendidikan kita di sini. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan hanya menunggu bulan, sebentar lagi. Ini saya 5 bulan, ini sudah 2 bulan, ini sudah setengah perjalanan kemudian saya akan menjadi perwira tinggi misalnya begitu. Nah, tinggalkan dulu itulah. Pokoknya ini apa yang kurang. Saya kira pendidikan di sini tidak akan memberikan ilmu sebanyak yang diharapkan seperti kita melaksanakan tugas di luar. Diberikan hal-hal pokok, hal yang mendasar. Setelah itu mengembangkan, ada hal yang mengembangkan. Jangan berharap di pendidikan ini dapat semuanya, enggak. Tapi menyerap dasar-dasar tadi harus. Di sini akan dibekali seperti itu. Nah, maka pesan saya, bukan pesan terakhir ini. Saya belum akan mati saya. Mas saya katakan kepada mereka rekan-rekan saya, mungkin saya sampaikan kepada kalian, bolehlah ya. Pilihan kita cuma 2. Hidup atau mati. Enggak boleh sakit. Karena sakit menunjukkan bahwa kita tidak waspada, tidak mau menjaga diri kita sendiri. Jaga pelihara kesehatan kalian.
Menabung itu bukan hanya sekedar uang yang ditabung, bukan hanya bongkahan emas yang ditabungkan, tapi kesehatan. Enggak ada. Artinya kamu sehat, punya private jet sekalipun, punya tanah berjuta hektar, punya kebun sawit sekian luasnya, enggak ada gunanya. Di saat kita sakit masih digotong-gotong. Jangan yang berat-berat lah. Jangan yang berat-berat. Kena flu saja kita makan udah terbatas. Enggak lagi makan nikmat lagi. Hilang rasanya pada saat kita flu. Apalagi kita penyakit yang berat. Saya ingin mengatakan itu hanya mengatakan bahwa betapa kesehatan kita prima atau tidak prima akan menentukan berapa beban yang bisa kita tanggung. Pelihara itu, kesehatan. Jangan lengah. Gitu ya. Jadi kalau saya sekarang berusia 77 tahun, rasanya bicara soal semangat dan sebagainya, mungkin saya bisa seimbang lah dengan Suspamen lah kira-kira. Tapi kalau saya disuruh ikut Suspamen, saya nyerah. Saya juga mengatakan dulu, saya punya kesan agak berat, agak kurang bagus pada saat saya sekuat. Karena saya junior, yang namanya junior itu kan pasti dikerjain terus. Jam kerjain dia, aku keluar dulu. Jam kerjain dulu, besok. Tahu-tahu nanti pada saatnya diskusi, yang diskusi yang banyak malah senior, yang junior diam saja. Sampai saya katakan begini, demi Allah saya bersumpah, saya tidak akan masuk saya sekuat lagi, saya bilang. Dan dikabulkan doa saya. Saya tidak masuk saya sekuat lagi. Jadi bahkan jadi komandan saya sekuat, jadi dosen di saya sekuat pun tidak pernah. Itu candaan saya gitu ya. Oleh karena itu manfaatkan betul selama kita di pendidikan ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengangkat kemampuan kita, mempertebal disiplin kita, dan memperkuat karakter yang kita punya. Hanya dengan itu kita bisa mengabdi dengan baik pada negara dan bangsa. Tanpa itu semua nggak ada lagi, tidak ada lagi. Kita tidak punya apa-apa berarti kita tidak menyumbangkan apapun kepada bangsa ini kalau kita tidak berada pada posisi itu. Sekali lagi saya ingatkan itu, jaga betul-betul yang kira-kira badannya sudah mulai overweight, mulai pikirkan itu, kurangi puasa begitu. Ya, artinya itu tidak saya menyindir yang merasa, kan saya katakan yang merasa. Saya tidak mengatakan over, yang merasa overweight silakan. Jaga tubuh kita, masih panjang perjalanan kita. Kalian perjalanannya masih panjang. Seperti saya katakan tadi bahwa saya akan mengabdi sampai dengan trompet, katakanlah tembakan salvo berbunyi, saya selesai. Nah, kalau kalian kan tembakan salvonya masih lama, mungkin lebih lama dari saya mungkin. Tapi bisa juga kalian lebih cepat daripada saya, bisa juga. Gitu ya. Jadi saya kira mungkin ini yang bisa sampaikan pada siang ini. Terima kasih pada Ases bahwa saya bisa berkesempatan di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain nanti di lapangan setelah kalian selesai mau pendidikan kita bertemu lagi di lapangan. Saya hanya inginkan tadi 3 hal ya. Kecerdasan kalian, semangat kalian, dan karakter kalian jaga. Perbaikilah. Kepolisian ini sudah bagus. Tinggal bagaimana yang melaksanakannya. Coba lihat, yang melaksanakannya seperti itu, bagaimana rakyat mau percaya. Tapi yakinlah bahwa kepercayaan rakyat seperti itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita tekun mengatasinya. Karena upaya itu juga sudah dilakukan, upaya banyak dilakukan, perbaikan sudah dilakukan. Tapi kalau boleh saya bilang ya kecolongan saja lah ya. Tapi kalau kecolongan sampai jenderal nggak kecolongan namanya itu. Ya, nggak kecolongan kan. Kan waduh sudah mayor jenderal, sudah irjen, sudah menjadi Kapolda Jawa Timur. Jawa Timur itu kan klasifikasinya masuk klasifikasi teratas.
Polda itu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Metro itu. Jagalah itu. Jaga sebaik-baiknya itu, jaga supaya tidak mengecewakan. Bukan hanya mengecewakan diri pribadi, keluarga, tapi juga mengecewakan bangsa ini. Bangsa ini sudah memodali kita, mengeluarkan anggaran cukup besar untuk mendidik kita. Seseorang sampai dengan ke bintang 2 itu bukan main besarnya pengorbanan rakyat diberikan kepadanya. Ya, jaga kepercayaan rakyat pada kita. Satu-satunya hal yang kita harus pegang itu. Rakyat sudah mempercayai kita, memperlengkapi kita, mendidik kita. Kita jawab ucapan terima kasih kepada rakyat dengan cara bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerjalah sebaik-baiknya. Jangan lengah, jangan lelah. Jangan bosan. Jangan bosan. Saya saja tidak bosan jadi tentara, hanya saya sudah karena usianya nggak bisa lagi ya sudah. Selesai. Tapi saya tidak bosan untuk mengabdi. Saya tidak bosan untuk jadi tentara dan saya tidak bosan untuk mengabdi. Tanamkan di diri kita masing-masing, kita bergerak bersama-sama. Kita maju, nggak ada masalah hambatan apabila kita bergerak bersama-sama. Ya, sama-sama. Jadi sudah bagus di sini ada tentara, ada polisi, nanti mungkin di tempat tentara sana ada kepolisian. Itu sudah dari dulu seperti itu. Bahkan dulu sempat pisah pada saat kita seleksi pendidikan juga masih terpisah, sekarang sudah kembali lagi. Baru mengerti bahwa kebersamaan itu sangat penting. Belum terlambat memang. Kalau kami dulu Pak Kases kepala sekolah ini 1 tahun kita bersama-sama, baru kita pisah. Kemudian ketemu lagi nanti pada saat kita melaksanakan sitarda. Ya ketemunya itu juga. Akhirnya apa di lapangan? Mulus. Enggak ada yang sulit dihadapi kalau kita bersama-sama mengerjakan. Sekarang terpisah, tapi mungkin menyadari bahwa memang perlu bersama-sama. Sebagian waktu kita bersama-sama di Magelang. Sebagian waktu ya sekarang. Itu perlu. Bukan itu diada-adakan, memang itu perlu. Kebersamaan kita melaksanakan tugas itu harus dimodali dengan kebersamaan tadi, baru kita bisa berhasil, bisa menjawab tantangan itu. Terima kasih dari saya, selamat belajar, selesaikan pendidikan dengan cara yang baik, selesaikan pendidikan ini dan supaya bermanfaat lebih besar untuk kita semua. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada narasumber Menko Polhukam RI yang telah menyampaikan paparan yang begitu luar biasa. Sekali lagi boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang hebat untuk beliau.